Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Otniel Putra Wijaya, Jurusan 31 kelas 1011, di mana kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen utama sistem PLTS, tugas presentasi fisika. Lanjut. Nah, kita lanjut ke pendahuluan ya teman-teman. Apa sih sebelumnya itu PLTS? Yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini juga dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung dengan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya, tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Mari kita pelajari bersama ya. Yang pertama kita akan membahas yang pertama itu ada sistem PLTS. Kedua ada jenis dan komponen utama sistem PLTS. Ketiga ada prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya ataupun disebut juga PLTS. Kita pelajari 3 poin itu ya teman-teman. Lanjut. Nah, apa itu sistem PLTS? Yaitu sistem yang membawa energi matahari menjadi energi listrik. Sistem ini menggunakan perangkat yang disebut panel surya untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Lanjut. Jenis dan komponen utama sistem PLTS yaitu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada panel surya PLTS, kedua ada rak panel surya, ketiga ada solar charge controller, keempat ada inverter, kelima ada baterai, dan yang terakhir ada panel listrik. Lanjut. Nah, penjelasan. Yang pertama itu ada panel surya PLTS, yaitu merupakan perangkat yang mengubah energi surya matahari menjadi listrik dengan menggunakan prinsip pengoperasian efek fotovoltaik atau disebut PV. Biasanya panel surya dibuat dari bahan kristal dan film tipis. Tipe kristal ini meliputi 2 tipe, yaitu tipe kristal tunggal dan tipe polikristalin. Yang kedua ada rak panel surya, yaitu komponen utama kedua dari energi surya adalah rak panel surya. Itu berguna untuk menempelkan panel surya ke atap dengan aman. Lanjut. Ketiga itu ada inverter, di mana inverter adalah komponen elektronika yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik sebelum listrik digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik. Yaitu di rumah arusnya diubah terlebih dahulu menggunakan inverter ini. Lanjut, keempat ada solar charge controller, yaitu perangkat elektronik yang mengatur arus baterai, yaitu pengontrol muatan surya ini juga berfungsi untuk menghindari pengisian daya baterai yang krisis penuh secara berlebihan. Lanjut. Kelima ada baterai, yaitu salah satu komponen penting dalam PLTS off grid ini ya teman-teman. Karena PLTS off grid terhubung dengan PLN, maka baterainya akan digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan melalui modul surya pada siang hari. Lalu yang terakhir ada panel listrik, yaitu biasanya disebut juga electrical switchboard atau panel listrik, adalah komponen PLTS yang berfungsi untuk mengatur distribusi arus listrik dari sumber energi ke peralatan elektronik dan menjadi komponen pengaman tambahan. Lanjut. Nah, ini prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya PLTS atau bisa disebut juga PLTS ya teman-teman. Karena PLTS ini mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ini dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya, seperti gambar yang sudah saya tambahkan di kiri ya teman-teman. Itu ada gambar tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini untuk prinsip dan cara kerja PLTS. Yang pertama itu ada penangkapan energi matahari oleh panel surya, di mana dari sel fotovoltaik menangkap sinar matahari. Setiap sel fotovoltaik terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang mampu menghasilkan listrik saat terkena sinar matahari. Lalu ada konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Maka ketika sinar matahari mengenai sel fotovoltaik tersebut, elektron-elektron dalam material semikonduktor akan bergerak menciptakan aliran listrik searah atau bisa disebut DC. Lalu ada ketiga, konversi listrik DC menjadi AC. Nah, listrik yang dialirkan oleh panel surya berbentuk arus searah atau DC juga biasa disebut, dapat digunakan oleh perangkat rumah tangga dan industri. Listrik ini dapat diubah menjadi arus bolak-balik atau AC menggunakan alat yang disebut inverter. Yang keempat,
distribusi dan penyimpanan energi. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS dapat langsung digunakan untuk keperluan listrik sehari-hari atau simpan dalam baterai untuk digunakan di malam hari atau saat sinar matahari tidak tersedia. Prinsip kerja. Nah, dan itu adalah beberapa penerapan prinsip kerja, teman-teman. Ini penerapan daya listrik PLTS. Pertama itu ada secara langsung dan tidak langsung. PLTS terhubung dengan peralatan yang menggunakan listrik langsung seperti lampu dan pompa air. Pada metode langsung, PLTS disambungkan dengan media penyimpan seperti baterai bila ada agar dapat dengan mudah dibagi ketika listrik dari jaringan nasional. Dan ada penerapan yang kedua yaitu on-grid dan off-grid, di mana berdasarkan metode pengoperasian yaitu on-grid dan off-grid. Sistem on-grid yaitu tidak terhubung dengan jaringan listrik nasional, sedangkan off-grid terhubung dengan jaringan listrik nasional. Off-grid umumnya memakai komponen baterai dan on-grid tidak menggunakan baterai. Nah, itu pun juga ada kendala ya teman-teman dalam penerapan sistem PLTS, dimana itu terkadang lokasi PLTS tidak sesuai. Kedua, kapasitas listrik tidak memadai. Ketiga, ada masalah kabel dan konduktor. Keempat, cuaca buruk karena iklim suatu wilayah. Keempat, ada pemeliharaan yang tidak tepat. Kelima, ada biaya yang mahal. Dan yang terakhir, kurangnya iptek sumber daya manusia juga. Nah, sekian saja presentasi mengenai penerapan sistem PLTS ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.